Sebelum kita berdoa, berhentilah sejenak bersama saya dan dengarkan firman Tuhan. Kemudian kita akan berdoa bersama. Tidak semua kebenaran itu nyaman, tetapi semuanya perlu. Ada satu kebenaran yang menyakitkan, tetapi membebaskan, yaitu ini: berada di gereja tidak otomatis berarti berada di dalam Kristus. Bernyanyi, melayani, berpakaian religius atau bahkan menyebut diri Kristen tidak membuktikan bahwa hati itu benar-benar miliknya. Perbedaan antara kerumunan religius dan seorang murid sejati Yesus terletak pada satu hal: salib. Dan salib bukanlah sesuatu yang dipakai. Salib adalah sesuatu yang dipikul. Alkitab jelas dalam Galatia 5, ayat 24. Mereka yang menjadi milik Kristus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Menjadi milik Kristus melampaui identitas luar. Itu berarti manusia lama sudah dipakukan di kayu salib. Itu berarti keinginan lama tidak lagi menjadi penguasa. Itu berarti daging tidak lagi menentukan hidup kita. Setiap hari kita memilih untuk mati terhadap diri sendiri dan, dalam kematian itu, kita hidup bagi Dia. Kehidupan orang percaya sejati tidak lagi berpusat pada kenyamanan pribadi dan keuntungan egois. Itu berubah menjadi doa penyerahan yang terus-menerus. Bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu, ya Tuhan. Orang percaya sejati tidak menggunakan Tuhan sebagai alat untuk meraih berkat atau kesuksesan. Sebaliknya, ia bertanya, bagaimana hidupku dapat melayani kerajaan? Bagaimana aku bisa dicurahkan untuknya? Tanda-tandanya adalah pelayanan kepada tubuh Kristus, kasih kepada mereka yang menderita, dan pengabdian kepada Raja yang telah memberikan segalanya. Namun tetap ada peringatan serius. Tidak semua orang yang tampak religius benar-benar milik Kristus. Yesus memperingatkan tentang hal ini dalam Matius 7, ayat 22 dan 23. Banyak yang akan melakukan perbuatan-perbuatan besar, tetapi tetap mendengar, "Aku tidak pernah mengenalmu." Pikirkanlah, mereka adalah orang-orang yang berbicara dengan otoritas, yang bahkan mengusir setan dan melakukan mukjizat, namun tetap mendengar dari Tuhan bahwa Ia tidak mengenal mereka. Betapa mengerikannya kenyataan itu. Penampilan luar bisa menipu manusia, tetapi tidak menipu Allah. Dia tidak terkesan dengan aktivitas. Dia tersentuh oleh keintiman. Ada dua jalan di hadapan kita. Jalan lebar, di mana kebanyakan orang berjalan karena lebih mudah, nyaman, dan penuh kompromi, dan jalan sempit, yang menuntut penyangkalan diri, yang mengorbankan kesombongan, cinta diri, dan keterikatan pada dosa. Jalan sempit menuntut penyerahan yang mencakup penyaliban keinginan, memilih ketaatan, dan menyerahkan kendali. Hanya sedikit yang menemukannya, karena hanya sedikit yang bersedia membayar harganya. Jadi, sebuah pertanyaan yang perlu mengetuk jiwamu, di jalan mana engkau berjalan? Apakah di antara banyak orang yang hanya tampak religius, atau di antara sedikit orang yang benar-benar menyerahkan diri kepada Kristus? Ujiannya tidak terjadi di mimbar, melainkan di balik pintu tertutup. Apa yang engkau lakukan ketika tidak ada seorang pun yang melihat? Itu mengungkapkan keadaan sejati dari hatimu. Ujilah dirimu, seperti yang diperintahkan dalam 2 Korintus 13:5. Apakah engkau benar-benar sudah menyalibkan daging? Atau masih menyimpan dosa tersembunyi, keinginan egois, hawa nafsu duniawi? Jika Kristus tinggal di dalammu, Roh bekerja membawa transformasi, keinginan berubah, kebiasaan diperbarui, hati merindukan kebenaran. Orang percaya sejati bukanlah orang yang sempurna, tetapi orang yang bertobat. Mereka jatuh, tetapi tidak tinggal dalam dosa. Mereka dikoreksi dan terus-menerus dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Jangan bermain-main dengan jiwamu. Pilihlah hari ini untuk menyalibkan daging. Pilihlah hari ini untuk berkata dengan segenap hati, "Tuhan, bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu." Karena pada akhirnya, hanya satu hal yang penting, hidup untuknya, setiap hari, dengan ketulusan.
Pejamkanlah matamu sejenak dan dengarkan, Yesus telah mengalahkan dunia. Yohanes pukul 16.33. Bahkan di tengah pencobaan, kita lebih dari pemenang. Itulah penghiburan bagi mereka yang memilih untuk mati terhadap diri sendiri dan hidup bagi Kristus. Transformasi dimulai dari keputusan-keputusan kecil setiap hari, membuka Alkitab, mengakui apa yang harus diakui, memilih ketaatan di tempat di mana sebelumnya ada kenyamanan. Ingatlah, ketika engkau menempatkan Yesus di pusat, rasa takut dan kekalahan kehilangan kuasanya. Jika firman ini menyentuh hatimu dan engkau ingin meneguhkan pilihan ini hari ini, berlanggananlah saluran ini, sukai video ini, dan tinggalkan komentar dengan menulis, "Aku memilih." Pernyataanmu memperkuat komunitas ini dan membantu pesan ini menjangkau mereka yang perlu mendengarnya. Tetapi mungkin engkau bertanya, apa arti sebenarnya menjadi orang percaya sejati? Apakah hanya menghadiri gereja? Apakah hanya mengulangi kata-kata indah dalam doa? Ataukah mencoba menjalani kehidupan yang benar tanpa kesalahan yang jelas? Kebenarannya adalah bahwa menjadi orang percaya sejati jauh melampaui penampilan luar. Yesus memanggil kita kepada iman yang hidup, yang mengubah batin, dan yang terlihat dalam tindakan nyata. Tidak cukup hanya berkata dengan bibir, kita harus hidup dengan hati yang sepenuhnya diserahkan, hari demi hari, dalam ketaatan dan kepercayaan. Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa bahkan para murid yang berjalan bersama Yesus harus belajar perbedaan antara mengikuti dari jauh dan benar-benar percaya. Petrus, misalnya, pernah menyatakan bahwa ia tidak akan pernah menyangkal sang guru, tetapi ketika tekanan datang, ia goyah. Hal ini mengajarkan kita bahwa iman bukan hanya tentang apa yang kita katakan dalam masa tenang, tetapi tentang bagaimana kita tetap teguh ketika diuji. Dan kita semua, pada suatu saat, akan menghadapi situasi di mana iman kita diuji. Menjadi seorang percaya sejati berarti belajar untuk bergantung kepada Allah ketika sumber daya manusia sudah habis. Itu berarti memilih untuk tetap percaya sekalipun kita tidak mengerti alasan dari keadaan yang terjadi. Itu berarti terus berdoa meskipun jawaban seolah-olah terlambat datang. Itu berarti bangkit setiap kali jatuh dan mengakui, Tuhan, tanpa Engkau aku tidak sanggup, tetapi bersama MU aku kuat. Inilah hidup dalam iman yang sejati. Dan ketika kita mulai menapaki jalan ini, kita menyadari bahwa Yesus tidak meminta kesempurnaan, melainkan penyerahan diri. Ia tidak mengharapkan kita tidak pernah salah, tetapi agar kita selalu kembali kepadanya. Orang percaya sejati bukanlah orang yang tidak pernah tersandung, melainkan orang yang tahu siapa yang mengangkatnya kembali. Inilah yang membebaskan, sebab ini melepaskan kita dari beban untuk mencoba menjadi tak bercacat, dan mengundang kita kepada hidup yang penuh penyerahan tulus. Sekarang, renungkanlah, berapa kali engkau mencoba memikul beban hidup seorang diri lalu akhirnya kelelahan? Berapa kali engkau berjanji akan berubah, tetapi kembali jatuh pada kesalahan yang sama? Yesus tahu kita akan mengalaminya, karena itu ia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Menjadi seorang percaya sejati berarti, di atas segalanya, menerima undangan ini. Itu berarti berlari ke dalam pelukannya ketika segalanya tampak runtuh. Ada sesuatu yang penuh kuasa dalam proses ini, ketika engkau sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Kristus, hidupmu mulai memantulkan terangnya tanpa perlu engkau paksakan. Ucapanmu berubah, pilihanmu selaras dengan kehendak Allah, bahkan orang-orang di sekitarmu pun melihat perbedaannya. Ini bukan agama, melainkan transformasi. Bukan sekadar label Kristen, melainkan tanda yang terukir dalam hati, yang melimpah dalam setiap tindakan. Karena itu, hari ini aku ingin menguatkan engkau untuk melihat ke dalam dirimu dan bertanya, apakah aku sudah hidup sebagai seorang percaya sejati, atau hanya sebagai orang yang tahu teori?
Renungan ini mungkin tidak nyaman, tetapi sangat diperlukan. Sebab dari sinilah lahir perubahan yang sejati, perubahan yang mendekatkan hatimu kepada hati Allah. Dan mungkin inilah yang sedang Allah minta darimu hari ini, bukan sebuah keberagamaan yang berat, melainkan hubungan yang hidup, tulus, dan terus-menerus dengannya. Orang percaya sejati tidak bersandar pada ritual kosong, melainkan menyerahkan diri kepada pelukan Bapa dengan penuh keyakinan. Ia tahu bahwa setiap pagi ada kesempatan baru untuk memulai lagi, untuk dikuatkan, dan berjalan lebih dekat bersama Yesus. Inilah yang memberi kita pengharapan, bahkan ketika hidup mencoba menjatuhkan kita. Yesus menceritakan sebuah perumpamaan yang menggambarkan kenyataan ini dengan jelas. Perumpamaan tentang penabur. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan lalu diambil. Ada yang jatuh di antara semak duri lalu terhimpit. Tetapi ada juga yang jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah berlimpah. Menjadi seorang percaya sejati berarti menjadi tanah yang baik itu. Membiarkan firman Allah menemukan tempat dalam hati kita, berakar dalam, dan menghasilkan buah iman, kasih, kesabaran, dan ketekunan yang nyata. Tentu saja, ini menuntut pilihan setiap hari, menuntut untuk melepaskan kesombongan, meninggalkan alasan, dan mengakui bahwa tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Menuntut untuk berhenti hanya melihat dari luar dan mulai hidup dari dalam dengan sepenuh hati. Dan ketika kita melakukannya, kita menemukan bahwa Kristus itu ringan dan berjalan bersamanya adalah sukacita terbesar yang bisa kita alami. Beban hidup tidak hilang, tetapi kekuatan untuk memikulnya datang langsung dari Tuhan. Sekarang, bayangkan bagaimana hidupmu jika dalam setiap keputusan engkau lebih dahulu mencari arahan Allah. Bayangkan jika alih-alih meragukan, engkau percaya sepenuh hati. Bayangkan jika alih-alih bersandar pada apa yang terlihat, engkau belajar berjalan dengan iman. Inilah perbedaan antara hanya menjadi seorang yang beragama dan menjadi seorang percaya sejati. Dan pilihan itu ada di hadapanmu hari ini. Jangan biarkan iman hanya menjadi sebuah kata indah dalam kosakatamu. Jangan puas dengan hidup yang dangkal, di mana Yesus hanyalah sebuah detail yang jauh. Putuskan untuk mencari Dia dengan segenap hatimu. Berdoalah setiap hari agar Ia menjadikanmu seorang percaya sejati. Dan ketika doa ini keluar dengan tulus dari jiwamu, engkau bisa yakin, Ia akan mendengar, mengubah batinmu, dan memberi kekuatan bagimu untuk tetap teguh sampai akhir. Kiranya pesan ini menjadi panggilan yang mendalam bagi hidupmu. Kiranya hari ini engkau memilih untuk hidup bukan dalam kepura-puraan, melainkan dalam kebenaran di hadapan Allah. Ia tidak menolak hati yang hancur, sebaliknya, Ia menyambut dan menguatkan mereka yang menyerahkan diri kepadanya. Maka jadikanlah doa ini keputusanmu. Tuhan, jadikan aku seorang percaya sejati. Dan jika pesan ini berbicara kepadamu, bagikanlah iman ini kepada orang lain. Berlanggananlah ke kanal ini, berikan suka, tuliskan dalam komentar apa yang Allah taruh dalam hatimu, dan bagikan doa ini kepada seseorang yang membutuhkannya. Dengan demikian, engkau pun menjadi alat pengharapan, membawa firman Allah semakin jauh.